Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lapak Kari Nusantara, bertemu lagi bersama saya Muhammad Anik, salah satu tim dari produksi alat hadro di Jepara, yaitu Lapak Anik Kerbana. Di video kali ini saya ingin memberikan wawasan baru untuk kalian mengenai perbedaan antara hadro polosan dan hadro ukiran. Apa saja perbedaannya dan lebih baikan mana, apakah polosan atau ukiran? Seperti apa fasilitas polosan dan ukiran, apa bedanya? Saya akan jawab hal-hal tersebut setelah opening video ini. Oke, baik sahabat semua. Jadi kenapa saya harus membuat video ini? Karena saya seringkali mendapatkan pertanyaan, Mas, lebih bagusan yang hadro polosan atau ukiran. Terus bedanya apa antara polosan dengan ukiran ini? Oleh karena itu saya harus menjawab di video ini, sehingga kalian yang mungkin memiliki pertanyaan serupa atau pertanyaan yang sama seperti tadi, kalian bisa mendapat jawabannya melalui video ini. Baik sahabat semua, dari sisi tampilan kalian bisa lihat sendiri ya, jelas berbeda antara yang versi polosan dan versi ukiran. Kenapa? Karena memang ada ciri khasnya masing-masing. Nah, bedanya yang pertama di sini. Yang pertama yaitu dari sisi tampilan, misalkan polosan itu hanya pure polos seperti ini atau simple. Bisa juga yang polos ini saya seringkali menyebutkan, biasa disebut dengan versi klasik atau tampilan tradisional yang benar-benar lama. Hadro yang versi lama itu hadronya rata-rata polosan ya, nggak ada yang ukiran. Nah, misalkan kalian memang lebih condong suka dengan tampilan polosan seperti ini, ya berarti kalian pilih yang versi polosan. Ini sengaja saya memberikannya di sini contohnya warna biru karena saat ini yang lagi ready ataupun yang lagi siap dicontohkan yaitu warna biru. Sebenarnya untuk warna ini bisa kalian rubah. Kalian mau warna hijau, hitam juga bisa. Nah, warna klasik yang memang bener-bener kelihatan banget klasiknya itu biasanya menggunakan warna coklat natural sama hitam salak. Jadi warna-warna itu yang biasa digunakan oleh grup-grup hadro yang sudah lama mungkin ya, dan sampai sekarang juga masih banyak peminatnya untuk hadro versi polos klasik itu. Pilihan warnanya bukan biru seperti ini, tapi warna itu tadi, warna coklat natural dan hitam salak atau coklat pramuka juga bisa seperti itu ya. Nah, itu misalkan versi yang polosan teman-teman. Tapi misalkan versi yang ukiran itu sudah berbeda, tapi di sini ada variasi ukirnya. Saya ambil satu. Kalau versi ukiran, di sini terdapat variasi ukiran bunga khas Jepara seperti ini, ya. Dan sini juga sama, ada ukiran bunga khas Jepara. Di sisi terakhir, di sini ada ukiran custom nama majelisnya. Nah, untuk nama ini biasanya produksi kami sering menerima antara nama, kalau nggak bahasa Arab ya bahasa Latin gitu ya. Nah, kebetulan di sini pemesannya menggunakan bahasa Arab, namanya Habibur Rasul nih teman-teman. Jadi dari sisi tampilan itu yang paling jelas kelihatan bedanya. Kalau polosan ya versi klasik ataupun tanpa ukiran sama sekali. Misalkan ukiran berarti terdapat variasi ukirannya, baik itu nama maupun ukiran bunga khas Jepara seperti ini nih. Nah, itu dari sisi tampilannya teman-teman. Kemudian yang kedua itu perbedaannya prosesnya. Biasanya yang ukiran itu condong lebih lama sedikit ya, tapi nggak banyak. Misalkan full set hadro polosan ini proses pengerjaannya 4 hadro polosan ini misalkan 3-5 hari atau 5-7 hari gitu ya. Nah, kalau 4 terbang ukiran itu biasanya beda 2-3 hari. Karena apa? Karena ada proses ukirannya. Kalau polosan langsung pure polos, tapi ukiran melalui proses ukir. Nah, tentunya perbedaan kedua ini bisa kalian pertimbangkan ketika kalian sedang mencari atau ingin memesan alat terbana hadro 4 seperti ini. Kondisi kalian ini lagi buru-buru ataupun lagi nyantai. Nah, kalau misalnya lagi buru-buru ya kalian pilih yang polos karena prosesnya cepat. Tapi misalkan kalian lagi buru-buru, kalian bisa pilih yang versi ukiran. Kalau kalian lagi nggak buru-buru ya kalian bisa pilih versi yang ukiran seperti ini karena lebih memiliki seni ya. Itu perbedaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini menyangkut dari hobi ataupun kesukaan grup hadro kalian. Nama majelis kalian mau ditampilkan di hadronya atau nggak usah.
misalkan kalian pengen nge-branding atau pengen menampilkan bahwa ini alat hadro majelis kalian, maka ya pilih yang ukiran. Kenapa? Karena bisa diukir nama majelis kalian. Tapi kalau misalkan polos itu nggak ada nama majelis kalian sama sekali. Jadi beberapa kejadiannya misalkan kalian collab atau kolaborasi dengan majelis lain dan kebetulan warnanya sama, ini kemungkinan besar bisa ketuker, teman-teman. Misalkan warna biru dan majelis yang kalian kolaborasi itu ataupun latihan bareng warnanya biru juga, itu bisa kemungkinan ketuker alat hadronya karena warnanya sama dan polosan semua. Tapi misalkan ukiran itu kemungkinan besar sulit tertukar karena ada identitas namanya seperti ini. Kalaupun ketuker, masa iya ada namanya kok ketuker, kan konyol banget ya. Nah, itu salah satu kelebihan dari ukiran agar tidak tertukar dan memang majelis kalian itu bisa lebih semangat ya, karena setiap latihan kalian bisa melihat, oh ya ada namanya nih, oh majelis saya harus benar-benar istiqomah latihannya, sholawatnya harus rutin gitu ya. Itu bisa menjadi penyemangat tersendiri misalkan kalian pilih yang ukiran. Oke, itu yang ketiga ya. Jadi yang keempat itu dari sisi harga juga otomatis berbeda, teman-teman. Harga yang polosan standarnya ya paling beda tipis ya antara polosan sama ukiran, paling beda 100 sampai 300-an mungkin ya. Bedanya karena apa? Karena kalian harus membayar lebih misalkan pilih yang ukiran. Ketika kalian milih yang ukiran, kalian harus membayar lebih jasa ukirnya atau ciri khas ukirnya. Ini benar-benar kerajinan atau keterampilan yang tidak bisa kalian sepelekan. Kerajinan ukiran ini hanya bisa kalian temukan dan kualitasnya bagus, hasilnya bagus itu hanya di Jepara, teman-teman. Kenapa? Karena Jepara sendiri terkenal dengan kota ukir ya, atau Bumi Kartini. Jadi kalian misalkan pilih ukiran, kalian harus berani membayar lebih untuk biaya ukirnya. Kalian harus bisa menghargai seni-seni asli dari Indonesia, yaitu seni ukir dari Jepara ini. Nah, itu keempat perbedaan mengenai hadro polosan dan ukiran. Jadi saya simpulkan lagi. Yang pertama tadi dari sisi tampilannya, yaitu polosan seperti ini dan ukiran seperti ini. Kemudian yang kedua itu dari apa tadi ya? Yang kedua itu kalau nggak salah dari sisi variasinya. Jadi variasinya kalau misalkan polos itu kalian bisa menyesuaikan posisi kalian, mau yang kalian lagi nyantai ataupun lagi buru-buru. Misalkan kalian lagi nyantai pilih yang ukiran, tapi kalau kalian lebih pengen yang cepat kalian pilih yang versi polosan ya, itu ya. Kemudian saya juga sudah menjelaskan perbedaan yang ketiganya, yaitu kalian lebih suka tampilan klasik ataupun tampilan yang profesional gitu ya, atau yang lebih memiliki seninya gitu. Tapi misalkan kalian suka keduanya, ya monggo di order keduanya. Tapi misalkan kalian pengen yang simple, pilih yang ini. Dan kalau kalian pengen namanya diukirkan, kalian pilih yang versi ukiran. Dan terakhir yaitu mengenai harganya. Untuk harganya saya sudah cantumkan di deskripsi video ini, silahkan kalian lihat aja. Intinya dengan adanya video ini, semoga kalian yang masih bingung antara perbedaan polosan dan ukiran, kalian bisa lebih terinspirasi dan bisa membandingkan kira-kira versi mana nih yang paling cocok untuk grup hadro Anda. Kalian bisa pertimbangkan keempat hal tadi yang sudah saya jelaskan, dan jika sudah menemukan jawabannya, kalian bisa langsung melakukan pemesanan bersama Produksi Lapakanik Nusantara. Nah, kontaknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Jadi kalian jangan tanya lagi, Mas ada kontak WA-nya nggak? Mas ada telepon yang bisa dihubungi nggak? Ada, jawabannya sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Monggo kalian langsung hubungi, baik itu telepon maupun WhatsApp, dan jangan lupa gunakan bahasa yang baik dan sopan karena akhlak lebih tinggi daripada ilmu ya. Jadi kalian harus benar-benar manfaatkan akhlak kalian, gunakan akhlak kalian ketika berkomunikasi dengan tim Lapakanik Nusantara. Baik sahabat semua, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya agar siapapun saudara, teman, kerabat kalian yang mungkin lagi butuh alat terbang hadro, kalian bisa rekomendasikan bersama Produksi Lapakanik Nusantara. Jangan lupa, misalkan kalian punya pertanyaan lebih lanjut, silahkan tuliskan di kolom komentar di video ini. Insya Allah tim Lapakanik akan bantu menjawabnya. Sampai bertemu di video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.